pemecahan masalah pembelajaran bahasa Inggris dalam speaking, dalam topik narrative or storytelling. Pada kesempatan ini, speaking bisa didapat dalam kegiatan bercerita atau narrative story. Kenapa perkembangan speaking itu bisa didapat dalam narrative story? Karena dalam naratif ini penggunaan kosakata dan penguasaannya akan lebih terfokus. Siswa lebih terdorong untuk menguasai kosakata untuk menyelesaikan ceritanya. Dan di sini juga peranan guru sebagai model untuk bercerita sangat mendukung siswa untuk lebih kreatif. Sesudah guru menjadi sebagai model, maka guru mencari model yang lain seperti storyteller. Storyteller ini bisa kita dapatkan dari sesama guru bahasa Inggris bercerita di kelas yang lain, kayak kita saling bertukar. Terus juga bisa guru memilih siswa terbaik di kelas lain untuk bercerita di kelas yang lain juga, seperti itu. Kemudian guru juga membantu siswa untuk mencari cerita. Cerita apa yang dicari? Yaitu satu, yang sederhana, yang bahasanya juga mudah dikuasai, sesuai dengan kemampuan kosakata mereka. Apakah cerita tersebut menarik untuk mereka? Juga itu sangat menentukan dalam keberhasilan bercerita tersebut. Kenapa kita harus membantu siswa untuk mencari cerita atau menerima konsultasi. Untuk yang keempat adalah ajari siswa memiliki keterampilan bercerita. Mengajari siswa keterampilan bercerita atau narrative story. Yang pertama, mengajarkan bagaimana membuat pendahuluan yang baik. Dalam narrative story itu disebut dengan orientation. Dalam orientation itu ada karakter, siapa saja pelakunya, bagaimana sifat masing-masing pelakunya, di mana cerita itu berada, kapan cerita itu berada, dan bagaimana situasi awal dari cerita tersebut. Yang kedua adalah kenali karakter yang ada, misalnya siapa yang protagonis, siapa yang antagonis. Yang ketiga adalah pastikan bisa membayangkan cerita bisa lewat gambar. Gambar adalah media yang sangat penting dalam bercerita untuk memberikan sebuah inspirasi dan wawasan pada siswa kita. Yang keempat adalah dorong siswa untuk memakai bahasa hiasan. Bahasa hiasan itu mempunyai power yang lain, kekuatan yang lain, dan memiliki dorongan dan unsur keindahan dan estetis. Yang kelima adalah hidupkan titik kunci dalam bercerita. Bisa efek suara menangis, suara sedih, suara marah, suara laki-laki, suara perempuan, suara kaget gitu ya. Gerakan tangan juga penting, gerakan tubuh. Yang selanjutnya adalah jaga suara tetap jelas, ekspresi dan mudah diikuti. Jadi dalam bercerita itu harus jelas suaranya, ekspresinya juga. Ekspresi tadi sama seperti ekspresi marah, ekspresi bahagia, ekspresi terkejut, seperti itu harus dijaga keberbedaannya, tidak boleh sama. Yang selanjutnya terakhir, kontak mata dengan pendengar adalah hal yang penting ketika kita sedang bercerita. Nah, proses mempraktekkan kegiatan bercerita di depan kelas, pertama guru memilih satu cerita dan membacanya per bagian. Kemudian meminta siswa untuk melengkapi kekurangannya agar cerita menjadi hidup dan menghibur. Ini tergantung pada kreativitas siswa dan diberikan kebebasan dalam pengembangan cerita tersebut. Mau akhirnya menjadi happy ending atau sad ending, atau menjadi joke, jadi bikin lucu gitu ya.
terserah itu. Jadi mereka harus dituntut kreatif untuk melanjutkan cerita dari guru tersebut. Yang selanjutnya, seluruh kelas dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok diberi bagian untuk dipelajari dan diminta untuk menceritakan secara berurutan. Jadi ceritanya itu sudah di-cut mungkin ya. Jadi bagian ini kelompok ini nanti mereka berurutan menceritakannya. Selanjutnya, dalam bercerita itu memang masalah yang signifikan juga adalah kecemasan atau takut atau gugup. Hal tersebut akan mengganggu dalam penguasaan bercerita tersebut. Upaya untuk menguranginya yaitu siswa lebih akan bisa untuk menyampaikan cerita dalam kelompok yang lebih kecil, yang terdiri dari 4 orang, tidak langsung di kelas besar. Dan bercerita pada anak kecil juga bisa mengurangi ketegangan.